Halo Sobat Adiaksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Penkum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan bersama saya Mareda Rizky Agusti. Pada episode perdana kali ini, kita sangat beruntung bisa berbincang dengan sosok yang punya peran penting dalam penegakan hukum di wilayah hukum Hulu Sungai Selatan. Beliau adalah Bapak Rustandi Gustawirya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas berbagai hal menarik. Di antaranya kita akan mengenal sisi lain dari beliau Bapak Rustandi Gustawirya, apa yang menginspirasi karirnya dan bagaimana beliau memimpin institusi penting ini. Jadi langsung saja kita mulai obrolan santai namun penuh wawasan ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di podcast kami. Baik. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Kemudian Pak, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai biodata Bapak? Perkenalkan, nama saya Rustandi Gustawirya. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Saya dilantik pada hari Selasa tanggal 10 September 2024. Saya lahir di kota Bandar Lampung, tepatnya di Kota Bumi, tanggal 28 Agustus 1976, kurang lebih 48 tahun yang lalu, dari pasangan ayah saya yang bernama Haji Barlen Rafi'i dan ibu saya Haja Nurul Husni. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Kebetulan kami ini 4 laki 1 perempuan. Nah, saya ini kebetulan bungsu laki dari 5 bersaudara. Alhamdulillah masih dikaruniai 2 orang anak yang saat ini sedang duduk di kuliah semester 1 di Universitas Lampung, laki-laki, dan yang kedua duduk di sekolah menengah atas kelas 2 SMA. Mungkin demikian sekilas. Siapa, terima kasih. Selanjutnya bisa diceritakan Pak sedikit perjalanan karir Bapak sampai akhirnya memimpin sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Baik, saya pertama kali diangkat selaku calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan RI pada tahun 2002, yang saat itu saya bertugas di cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu. Kemudian di tahun 2004 saya mengikuti pendidikan pelatihan jaksa, dan penugasan saya selaku jaksa pertama kali di Kejaksaan Negeri Metro. Selanjutnya di tahun 2005 saya menjabat selaku Kasubsi Ekonomi pada Kejaksaan Negeri Sukadana di Lampung Timur. Kemudian di tahun 2007 saya menjabat selaku Kasih Intel. Kemudian di tahun 2010 saya menjabat selaku Kasih Pidum pada Kejaksaan Negeri Ciamis. Kemudian di 2012 saya menjabat selaku Kasih Ekonomi dan Moneter pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan 2016 saya menjabat selaku Kasih Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Di tahun 2016 sampai dengan 2017 saya selaku Kasih Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian setelah dari DKI saya pindah tugas ke Kejaksaan Agung, tepatnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, menjabat selaku pemeriksa Pisus pada Inspektur 1. Selanjutnya di 2018 saya kembali lagi ke Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Kasih Pengamanan Pembangunan Strategis. Kemudian di tahun 2023 saya mendapat promosi menjadi koordinator pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan sampai akhirnya saya mendapatkan promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Hulu Sungai Selatan sampai hari ini.
Wah, cukup panjang ya Pak, Iya. perjalanan karirnya Bapak. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, apakah ada tokoh yang menginspirasi Bapak dalam perjalanan Bapak sebagai jaksa Pak? Iya, ada dua tokoh penting yang seperti Mbak sebutkan ya, yang sangat menginspirasi bagi saya. Yang pertama, Jaksa Agung Republik Indonesia di era tahun 2001, Pak Baharudin Lopa. Beliau adalah sosok Jaksa Agung yang jujur, sederhana, berintegritas, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua, Jaksa Agung yang saat ini Bapak Profesor Dr. ST Burhanuddin. Beliau membawa warna di kejaksaan sehingga kejaksaan menjadi lembaga yang terpercaya, dalam hal penegakan hukum. Banyak prestasi yang yang torehkan oleh beliau, banyak kasus-kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun yang dapat diungkap. Kemudian beliau juga menggagas yang mungkin kita tahu bahwa restoratif justice di periode 2021 sampai 2023, 3.200 yang telah diselesaikan perkaranya di luar pengadilan. Kemudian dengan RJ ini telah mengubah paradigma hukum dengan memberikan fokus pada perlindungan terhadap korban kejahatan. Saya rasa mungkin itulah Mbak salah satunya. Baik Pak, selanjutnya apakah peran keluarga sangat mendukung dalam karir Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Negeri? Oh tentu saja ya, pasti mendukung, khususnya orang tua, anak, dan istri saya sangat sekali mendukung. Apalagi istri saya memang kebetulan satu profesi juga, jadi dia sangat memahami tugas dan tanggung jawab seorang jaksa, apalagi sekarang menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri. Baik Pak, kemudian sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, bagaimana sih Bapak membagi waktu antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga Pak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau kiat saya ya, sesibuk apapun dalam melaksanakan tugas, saya tidak pernah atau menyempatkan waktu untuk selalu berkomunikasi sama keluarga sesibuk apapun. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi, kan kita bisa melakukan kayak video call ya kan. Bisa ya dalam sehari itu kita walaupun kita tanya kabar lah. Apalagi kalau memang di waktu luang, di hari libur, betul-betul kita manfaatkan waktu tersebut dengan bersama keluarga, intinya quality time lah, sedapat mungkin kita sisihkan waktu untuk mereka. Baik Pak, kemudian saat Bapak pertama tiba di Hulu Sungai Selatan nih Pak, gimana sih Pak first impression Bapak, dan Bapak mungkin udah berkunjung ke beberapa tempat Pak? Iya. Bisa diceritakan. Kesan saya begitu terharu ya, karena masyarakat maupun pegawai di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan ini seperti keluarga, menyambut dengan hangat, penuh kekompakan, kebersamaan. Saya pribadi merasa terharu yang selama ini nggak hanya dijumpai dalam keluarga, ternyata saya ada keluarga yang menjauh di sana di Kejari Hulu Sungai Selatan. Terkait dengan tempat-tempat wisata, memang kebetulan saya ini belum semua tempat yang saya kunjungi, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini kan ada yang terkenal juga tuh katanya, Loksado ya. Insya Allah nanti di hari libur saya sempatkan untuk melihatlah wisata sana. Baik Pak, kembali lagi kita tentang kejaksaan ya. Seberapa besar sih Pak tanggung jawab atau apa saja sih Pak tanggung jawab utama sebagai seorang kepala kejaksaan Pak? Iya, jadi sebetulnya tanggung jawabnya banyak ya Mbak ya, tapi secara umum bahwa Kajari memiliki tanggung jawab ya, antara lain yaitu membina, mengembangkan dan mengendalikan, meliputi aspek organisasi, manajerial, operasional, administrasi, kemudian teknis yuridis, dan tugas-tugas lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Itulah salah satu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, kemudian apakah pasti Bapak kan perjalanan karirnya kan udah panjang ya Pak? Iya. Pengalaman menarik apa sih sebagai seorang jaksa Pak? Boleh pengalaman buruk atau pengalaman menyenangkan ya Pak? Iya, kalau pengalaman buruk sih insya Allah tidak ada ya. Semua pengalaman ini menurut saya menarik dan berkesan. Tapi ada yang satu yang masih saya ingat pada waktu saya awal-awal menjadi seorang jaksa, pada saat menangani perkara pemerkosaan yang dilakukan. Korbannya ini buta, dia diperkosa oleh kakak iparnya. Nah, memang agak ekstra dalam hal pembuktian itu loh. Tapi alhamdulillah selama sidang berlangsung kita hadirkan saksi-saksi sampai akhirnya perkara tersebut dapat dibuktikan dan diputus sesuai dengan perbuatannya. Itu salah satu yang berkesan bagi saya selaku seorang jaksa pada waktu menangani perkara tersebut. Baik Pak, untuk yang terakhir nih Pak, apakah ada nasihat untuk rekan-rekan CPNS 2024 Pak? Iya, bagi adik-adik saya CPNS yang nanti kelak suatu saat menjadi seorang jaksa, saya selaku orang yang dituakan, selalu pimpinan di sini berpesan terus belajar, meningkatkan kualitas, kemudian selalu bekerja secara profesional, berintegritas, karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi tentunya tindak pidana pun semakin berkembang. Dan saya berpesan kepada adik-adik selaku nanti melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, saya berpesan untuk jaga diri, jaga keluarga, dan jaga institusi. Pimpinan sudah berupaya keras sehingga kejaksaan menjadi lembaga terpercaya di masyarakat. Jangan cederai apa yang menjadi cita-cita kita yang selama ini sudah kita bangun. Mungkin demikian, Mbak. Baik Pak, terima kasih banyak kepada Bapak Rustandi Gustawiria, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, atas waktunya dapat bergabung di podcast Penkum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah menonton podcast ini. Jangan lupa terus ikuti podcast kami untuk diskusi-diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa Sobat Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.